untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahi keberkahan dalam setiap langkah kita. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kita akan mengikuti acara Sapa Agrianita Sekolah Bisnis IPB dengan tema batik oleh kita dan untuk kita yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sandy Ramania Wurandani ST atau biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Sandy Dede Yusuf ya, yang kemudian nanti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Nini Julbainarni. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga kepada Ibu Retna Widayawati, kemudian juga Ibu Reni Lestari, Ibu Sandy Dede Yusuf, Ibu Nini, Ibu Heri, Ibu-ibu Panitia Arisan, Ibu-ibu Agrianita Sekolah Bisnis IPB, Ibu-ibu Agrianita IPB, dan juga Ibu-ibu Arisan kita-kita yang sudah meluangkan waktunya hadir dalam acara ini. Untuk mempersingkat waktu, acara pembukaan akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Alhamdulillah, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Gusni Saleh. Mangga, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neno, Bu Reni, Mbak Sandy Dede Yusuf, Ibu-ibu peserta Sapa Agrianita SPIPB, izinkan saya untuk memimpin doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Malikul Quddus, Ya Azizul Ghaffar, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, siang ini kami berkumpul secara daring dalam kegiatan Sapa Agrianita SBIPB, berdiskusi mengurai fikir dengan tema batik oleh kita dan untuk kita, untuk memberikan salah satu sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah sambutan Ketua Agrianita Sekolah Bisnis IPB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Reni Lestari. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Neno selaku Ketua Agrianita IPB. Yang saya hormati narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, Mbak Sandy Dede Yusuf. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Bidang Agrianita dan Ketua Fakultas atau sekolah, juga pengurus, peserta arisan kita yang saya hormati. Kemudian juga saya menyapa seluruh sivitas SBIPB yang telah hadir, baik para dosen, atendik atau Agrianita IPB. Kemudian juga semua peserta pada webinar Sapa Agrianita kali ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti Sapa Agrianita dengan tema batik oleh kita untuk kita yang akan dipaparkan oleh Mbak Sandy Dede Yusuf nanti. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas kehadirannya dan partisipasinya, kepada panitia. Kita juga sangat apresiasi dengan tema pada kali ini batik, karena kita ketahui bersama batik adalah karya seni budaya bangsa Indonesia, warisan nenek moyang kita yang sudah sejak lama kita kenal bersama. Berbagai macam karya kreativitas dari batik yang biasa kita manfaatkan, kita gunakan sehari-hari, sudah kita kenal bersama. Namun batik ini memiliki sisi yang luar biasa menarik, sehingga kita bersama nanti akan mengulik lebih dalam tentang batik, karya-karya terutama dari Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Mbak Sandy Dede Yusuf nanti. Kemudian kami juga menyampaikan nanti pada saat paparan, silahkan nanti Bu Sandy juga bisa menanyakan kepada peserta kembali materi paparannya, karena kami juga menyiapkan ada beberapa door prize. Kemudian juga peserta juga dipersilahkan untuk bertanya jawab pada sesi tanya jawab selanjutnya.
akhirul kalam sebagai panitia. Jika ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti Sapa Agrianita. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan manfaat dari acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya itu adalah sambutan Ketua Agrianita sekaligus juga pembukaan secara resmi acara Sapa Agrianita Sekolah Bisnis IPB yang akan disampaikan oleh Ketua Agrianita IPB, Ibu Retna Widiawati. Mangga Ibu, persilakan. Baik, terima kasih Bu Teti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dari Sekolah Bisnis yang sudah menggelar acara hari ini. Luar biasa, tema yang diangkat pun sangat-sangat menarik dan tidak umum, karena ini yang pertama kali gitu ya kita berbicara di luar kepakaran para dosen di IPB gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali. Izinkan saya di awal ini memberikan apresiasi kepada Ibu Nimi yang sudah terfikir gitu ya, tercetus satu ide yang out of the box gitu ya, membawa batik ke IPB. Padahal kita semua di IPB tiap hari berbatik ria gitu ya, tetapi nggak pernah ada yang ngeh filosofinya mungkin atau maknanya seperti apa. Jadi thank you Bu Nimi yang juga sudah menghadirkan Ibu Sandy. Dede Yusuf ya, Ibu Sandy ini adalah istri dari artis zaman kita itu, gitu ya. kalau umurnya seumur saya pasti kenal dengan Dede Yusuf gitu ya. Baik, yang terhormat Ibu Reni Lestari, Ketua Agrianita Sekolah Bisnis IPB, kemudian Ibu Nimi, Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB, Ibu Sandy Dede Yusuf, narasumber yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Kami mengenal Ibu Sandy lewat media-media, dan alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka gitu ya, meskipun secara virtual. Terima kasih Bu Sandy di tengah kesibukannya berkenan untuk meluangkan waktu menyapa ibu-ibu Agrianita. Mungkin Bu Sandy sedikit bertanya, Agrianita itu apa sih? Agrianita itu kalau di instansi lain itu namanya adalah Dharma Wanita atau Dharma Wanita Persatuan, tetapi kami ingin meluaskan cakupan anggota sehingga di IPB kami membentuk organisasi Agrianita yang merupakan penerjemahan dari Dharma Wanita atau pelaksana dari program-program Dharma Wanita yang ada di IPB. Jadi sama saja, kami tidak membubarkan Dharma Wanita, tetapi kami membentuk organisasi untuk meluaskan jangkauan seperti itu. Sedikit promosi tentang Agrianita ya. Ini kenapa ya? Share screen-nya, apakah harus di share screen? Itu host, mungkin siapa itu yang share? Oke. Oh oke, saya pikir saya disuruh bacain gitu, enggak ya. Baik, kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus Agrianita, ibu-ibu ketua bidang, ibu-ibu ketua Agrianita fakultas, juga seluruh ibu-ibu Agrianita yang hari ini berkesempatan hadir, serta seluruh peserta yang saya cintai. Nah, ibu-ibu pasti tahu bahwa tanggal 2 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Kenapa kita menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik? Itu semua semata karena didasari oleh penetapan UNESCO gitu ya. Di tanggal 2 Oktober 2009 yang lalu ditetapkan batik itu sebagai warisan budaya dunia. Nah, kenapa ada batik begitu dihargai oleh masyarakat dunia, masyarakat internasional? Karena kalau kita cermati lebih jauh, batik itu mengandung simbol-simbol atau mengandung filosofi-filosofi dari gambar-gambar atau dari corak atau dari motif yang tertuang di dalamnya. Sebenarnya adalah seperti itu. Meskipun barangkali kalau anak-anak
zaman sekarang itu sudah tidak lagi bersentuhan dengan batik-batik dengan motif-motif yang asli atau kuno ya, karena saat ini lebih banyak batik-batik kontemporer yang didesain sudah lebih kekinian. Mungkin zaman Bu Kozin, zaman dulu gitu ya, Bu Kozin ada kan ya? Atau mungkin siapa Bu Eka gitu ya, atau Bu Ida gitu ya, itu batik itu konotasinya apa Bu Ida? Pakai daster gitu ya Bu Ida ya, atau Bu Kozin. Tetapi saat ini batik itu sudah berhasil menjadi pakaian seluruh lapisan umur, baik dari anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua, semuanya sudah tidak malu atau sudah sangat mencintai batik sebagai pakaian sehari-hari. Apalagi di Agrianita, Mbak Sandy, saya tidak boleh manggil Bu Sandy katanya tadi ya. Mbak Sandy, masih kinclong soalnya ya, masih muda sekali dibandingkan dengan kita-kita yang sudah berumur. Di Jawa Barat sendiri itu banyak sekali kita temukan motif-motif batik gitu ya, baik yang masih memegang tradisi motif asli dari berbagai pelosok, ada juga yang sudah mengalami adaptasi desain-desain yang lebih ke arah modern kontemporer seperti itu. Nah, mungkin kalau Ibu-ibu Agrianita itu sangat familiar sekali dengan batik Jawa Barat yang paling dikenal apa? Kalau boleh saya tahu. Motif apa yang paling Garutan. Garutan? Ada lagi? Yang itu pasti. Cirebon. Nah, dari Cirebon itu ada satu motif batik. Megamendung. Betul. Begitu orang bilang Megamendung, langsung konotasinya itu adalah batik Cirebon atau batik Barat, begitu kan? Nah, sama halnya seperti batik Megamendung, motif Megamendung, itu ada makna atau filosofi tertentu yang terkandung di dalamnya gitu ya. Itu adalah bentuknya kan seperti awan gitu ya. Awan itu konotasinya adalah pembawa hujan, artinya adalah lambang kesuburan, lambang kehidupan gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya batik itu memang filosofinya sangat dalam, maknanya sangat dalam, bahkan bagi orang Jawa seperti saya, itu tidak boleh, dulu kita kecil itu, mungkin Bu Ana Tridoyo juga mengetahui, bahwa kita tidak boleh sembarangan menggunakan motif batik dalam acara-acara tertentu. Jangan sampai salah kostum. Nah, ini artinya zaman dulu kita diajarin jangan sampai salah motif gitu. Kalau mau menggunakan batik zaman dulu itu kita hanya pakai sebagai jarik atau kain gitu ya, karena zaman dulu kan ibu-ibu kita sukanya berkebaya. Nah, dalam acara-acara tertentu itu mensyaratkan motif-motif tertentu, biasanya adalah seperti itu. Nah, tetapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya desain-desain motif yang ada, berkembangnya pemakai batik dan itu yang berasal dari berbagai kalangan, maka batik pun sudah mengalami transformasi dan tidak ada lagi pakem-pakem yang terlalu mengikat sehingga kita mau pakai motif apapun, kapanpun terserah gitu ya. Saat ini nggak ada yang melarang-melarang seperti itu. Kecuali untuk acara-acara adat seperti manten gitu ya. Manten itu bahasa Indonesianya apa Bu Ana Tridoyo? Penganten. Nah, Bu Ana Tridoyo pasti sangat hafal sekali. Kenapa? Pengantin itu pakai motif misalnya Sidomukti, ya. gitu ya, itu pasti ada makna-maknanya tertentu. Nah, jadi sekali lagi saya tidak akan mengupas, saya bukan ahli batik, saya hanya cinta batik gitu ya. Tapi menantunya pengusaha batik. Nah, itu betul sekali. Jadi ikut mencintai batik. Ibu Sandy, Mbak Sandy, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kami Ibu-Ibu Agrianita sangat menantikan kehadiran Mbak Sandy dengan
berbagai cerita tentang batik, pastinya sangat menarik sekali. Dan Mbak Sandy harus ketahui bahwa di sini salah satu anggota Agrianita itu ada yang desainer, Mbak Sandy. Jadi Bu Teti Haryati yang menjadi MC acara ini, beliau adalah seorang desainer yang sudah terbiasa mengolah kain Nusantara ya dari berbagai daerah menjadi baju-baju yang luar biasa bagus. Saya salah satu pelanggan butiknya beliau, dari tenun, dari batik, dari bahan ulos dan sebagainya. Itu kalau di tangan Bu Teti, nggak tahu kenapa kain-kain yang biasa pun begitu diolah oleh Bu Teti itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi masterpiece gitu ya, menjadi hasil karya mahakarya yang luar biasa. Dan kami di Agrianita itu sering juga menggunakan di beberapa kesempatan menggunakan desain dari Bu Teti. Nah, barangkali nanti bisa kolaborasi selanjutnya antara Yayasan Batik Jawa Barat, ya betul ya Mbak Sandy ya? Di bawah pimpinan Bu Mbak Sandy bisa berkolaborasi lebih jauh dengan Agrianita, termasuk juga dalam hal desain modern dari batik kita. Tidak hanya Bu Teti, kebetulan hari ini yang desainer kita yang hadir hanya Bu Teti, tetapi masih ada desainer-desainer lain dari Agrianita IPB yang mungkin bisa berkolaborasi untuk mengolah batik-batik Jawa Barat khususnya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara Sapa Agrianita Sekolah Bisnis hari ini yang temanya sangat menarik, batik oleh kita dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neno, luar biasa ya sambutannya gitu. Alhamdulillah. Baik, sampai kepada acara inti kita, yaitu bincang-bincang santai dengan tema batik oleh kita untuk kita, yang akan disampaikan oleh Ibu Sandy Dede Yusuf atau Mbak Sandy Dede Yusuf, saya lupa, yang kemudian nanti akan dipandu oleh Ibu Nini sebagai moderator. Lebih lanjut akan saya bacakan dulu profil moderatornya. Mangga host ditampilkan profilnya. Baik, Ibu Dr. Nini Julbainarni SPI MSI, riwayat jabatan ini sebetulnya sangat banyak kalau saya lihat ya di CV-nya gitu kan, nggak cukup 1 SKS untuk menyampaikan riwayat jabatan dan pengalaman serta penghargaan Ibu Nini ini. Saya bacakan di terakhir saja. Sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan IPB University sampai sekarang, kemudian sebagai Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sosial Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai 2020, kemudian sebagai anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sampai sekarang, kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN sampai sekarang juga, kemudian sebagai Wakil Ketua Komisi Tetap Agrikultur, Pengurus Pusat Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan juga sampai sekarang, Tim Ahli Perikanan Susunan dan Personalia Pengurus Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia sampai tahun 2025, kemudian sebagai Ketua Fokus Grup Pengembangan Ekonomi Maritim Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI 2015 sampai sekarang. Kemudian penghargaan terakhir yang sudah diterima, penghargaannya banyak sekali sebetulnya ya, ini hanya di dua terakhir saja. Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Setia Lencana Karya Setia 10 2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Setia Lencana Karya Setia 20 2021. Berikut profil daripada moderator kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya, mungkin sesi bincang-bincang santai ini akan saya berikan langsung kepada moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan Bu Nini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti. Sebenarnya tadi bincang-bincang
santai tapi kok dibaca CV-nya panjang banget ya. Jadi saya pikir itu kita abaikan saja ibu-ibu ya. Jadi CV tadi cuma ini aja ya. Tapi saya pikir di hadapan kita semua hari ini sudah hadir Mbak Sandy Dede Yusuf, yang terhormat Bu Retna. Bu Sandy, Bu Retna ini kita biasa panggil Bu Neno, jadi saya agak ini juga nanti takut salah saya ngomong namanya. Bu Retna Widayawati, terima kasih Bu Neno. Jadi dipanggil biasanya Bu Neno, Mbak Sandy. Jadi beliau ini juga desainer batik. Tapi ini batik yang saya pakai, saya kasih lihat dulu. Ini made in-nya Mbak Neno ini. Jadi sebenarnya banyak sekali di IPB itu termasuk Bu Rektornya nih juga sangat menyukai batik, dan saya seringkali dengan Bu Neno ya, ada batik yang bagus nggak, ada katanya. Jadi saya dikasih batik ini gitu. Jadi ada beberapa pilihan yang saya selalu disampaikan oleh Bu Neno. Tadi Bu Neno juga sudah sampaikan bahwa banyak sekali ada desainer dan sebagainya. Dan di sini juga ada Bu Reni Lestari, Ketua Agrianika Sekolah Bisnis. Terima kasih juga ibu-ibu yang luar biasa yang siang hari ini sudah bergabung bersama kita. Tadi ada Bu Ana Tridoyo, Bu Ana Ibu Ketua MWA IPB. Nah, jadi Mbak Sandy, kami juga terima kasih banyak nih Mbak Sandy bersedia hadir siang hari ini dengan ibu-ibu yang luar biasa ini di sini. Nanti kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang Mbak Sandy sampaikan tadi. Pada saat kita mengambil tema ini sebenarnya terpikirkan batik itu kan siapa lagi sih kalau bukan kita yang yang mensosialisasikan dan oleh kita dan untuk kita, temanya seperti itu. Oke, saya nggak berpanjang-panjang, mungkin kita bacakan dulu CV Mbak Sandy yang akan bicara pada siang hari ini. Silahkan dimunculkan. Oke, Mbak Sandy, mungkin CV-nya aja. Kalau untuk nanti perihal ingin bertanya, silakan nanti Bapak Ibu-ibu bertanya di ini ya, di chat. Silakan disampaikan. CV Ibu Sandy bisa? Saya bacakan aja ya, Bu Sandy. Jadi sebelum Bu Sandy menyampaikan, saya bacakan dulu. Bu Sandy adalah Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga Ketua Umum Jantera, Jejaring Pecinta Tenun Jawa Barat 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian Sekretaris Jenderal Pesona Ragam Etnik Nusantara 2016 sampai 2021, pendiri Perhimpunan Kebayaku 2008 sampai dengan sekarang, Ketua Umum Yayasan Kesehatan Payudara Jawa Barat 2008 sampai sekarang. Riwayat pekerjaan beliau Direktur PT Fatma Karisma Cipta, Komisaris PT Generasi Cipta Arta Media, Direktur Indo Public Relation, Direktur PT Persona Jelita Indonesia, dan penghargaannya juga luar biasa ini Mbak Sandy ya, penghargaan Presiden RI Satya Lencana Wirakarya 2012, penghargaan Presiden RI Upakarti Bidang Pengabdian 2010, Indonesia Tatler Fashion Hall of Fame 2012, dan Kartini Award WIT 2005. Jadi ibu-ibu semua kita sambut bersama ini Mbak Sandy Dede Yusuf. Silakan Mbak Sandy. Terima kasih Ibu moderator yang cantik. Ini saya biasa memanggil sahabat saya ini Mbak Nini. Jadi kita biasa ibu-ibu, mohon maaf bukan nggak berkenan dipanggil ibu, tapi kita biasa manggil Mbak gitu. Tapi di sini bebas saja mau saya atau ibu. Baik, terima kasih Ibu moderator kita yang sudah mengundang saya dalam acara yang sangat luar biasa ini. Tentunya dalam acara Sapa Agrianika Sekolah Bisnis IPB yang diadakan oleh Sekolah Bisnis IPB dengan tema kali ini batik oleh kita dan untuk kita. Betul ya, Mbak Nini ya? Ya. Ya, baik, yang saya hormati Ibu Ketua Agrianika IPB, Ibu Retna Widayawati, yang disapa dengan Ibu Neno biasanya ya. Ini saya kagum sekali loh dari tadi mendengarkan pengetahuannya tentang batik, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi saya sepertinya tidak perlu lagi menjelaskan tentang batik. Jadi sudah terbantu oleh Ibu Neno tadi. Memang karena kebetulan lahir juga di lingkungan keluarga Jawa ya Bu ya, pasti sehari-hari nenek kita juga berjare dan berkebaya serta bersanggul. Sama dengan saya, kebetulan saya juga turunan Jawa. Yang saya juga setiap hari
pakai sanggul cemara, kebaya, stagen, dan jare gitu. Nah, kemudian ini juga saya menyapa selaku Ketua Adrianita Sekolah Bisnis IPB, Ibu Reni Lestari, juga selaku Ketua penyelenggara acara ini. Dan Ibu MC kita yang cantik ini ternyata Ibu desainer ya, Ibu Teti Haryati. Wah, luar biasa. Nanti pecinta wastra Nusantara. Jadi tidak hanya batik saja nih Ibu Teti tadi disampaikan oleh Ibu Neni, ternyata juga mencintai seluruh wastra Nusantara. Ada tenun, ada ulos, ada batik. Insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Apalagi nanti kita bikin acara fashion show untuk mengangkat wastra Nusantara yang diperagakan oleh ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu yang tergabung dalam Adrianita dari IPB. Baik, yang selanjutnya juga saya ingin menyapa seluruh ibu-ibu yang saya banggakan dari Adrianita IPB, serta para peserta webinar saat ini yang bergabung, mungkin dari masyarakat umum juga terbuka, bisa bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam acara yang luar biasa ini. Kita diberikan kesehatan, tentunya yang paling utama, rezeki yang paling nikmat saat ini adalah kesehatan. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu cantik yang luar biasa. Tadi saya sudah melihat wajah-wajahnya. Ingin rasanya sebenarnya untuk bisa hadir langsung ya Bu ya, terutama saya mengingat zaman ketika suami bertugas di Jawa Barat, salah satunya Bogor adalah satu kota dan kabupaten yang terbesar dan yang sering saya kunjungi. Bahkan di kota dan kabupaten Bogor ini sudah memiliki motif batik saat ini. Contohnya yang saya pakai ini adalah motif batik, motif hujan ini, motif dari Bogor. Mungkin ibu-ibu juga sudah sangat familiar dengan motif dari Bogor. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan sekilas tentang perkembangan batik di Jawa Barat. Ketika saya tahun 2008 bergabung dengan Yayasan Batik Jawa Barat ini bersama teman-teman dari para seniman, budayawan, akademisi, karena kami menggandeng juga selain dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, tetapi bekerja sama dengan para akademisi yang desain tekstil ITB, desain fashion, semuanya harus berkolaborasi untuk bisa mengangkat batik Jawa Barat. Kenapa saya tertarik untuk membina batik Jawa Barat bersama teman-teman? Karena selama ini yang dikenal kalau kita dengar kata batik itu pasti Jawa. Jawa artinya batik Solo, batik Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi apakah orang tahu bahwa Jawa Barat itu punya batik? Saat itu tahun 2008 ketika saya bilang sama salah satu profesor di IPB, desain tekstil, hanya orang gila rasanya ya yang mau mengangkat batik Jawa Barat. Batik itu ya Jawa, pasti jawabannya seperti itu. Cuman karena saya saat itu sedang menampingi suami bertugas, saya pikir saya ingin berbuat sesuatu, mungkin nanti ketika saya sudah tidak di sana lagi, bertugas suami sudah pindah, tetapi ada sesuatu yang bisa saya tinggalkan yang bermanfaat mungkin untuk Jawa Barat, terutama masyarakatnya. Dan karena apa saya mau batik Jawa Barat ini? Karena sudah terbiasa mungkin di rumah ini, di lingkungan saya seperti Bu Neno, melihat eyang, melihat ibu yang selalu menggunakan kain batik dan diperkenalkan motif-motif batik. Betul sekali tadi Ibu Neno mengatakan bahwa batik kalau di Jawa itu memiliki makna dan filosofi yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang mungkin kita dulu dilarang menggunakan misalnya parang, lalu parang besar-besar hanya untuk di dalam keraton saja. Kemudian jangan sampai salah kita datang ke keraton menggunakan parang tersebut. Kemudian ada lagi motif truntum. Truntum ini hanya untuk orang tua manten. Ketika manten itu ya tadi menikahkan putra putrinya itu menggunakan motif truntum. Kemudian ada lagi yang pengantinnya sendiri tadi ada sido mukti, sido apa tadi itu Ibu, Wahyu Tumurun dan sebagainya. Nah itu makna filosofinya sangat tinggi. Tetapi beda dengan di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat ini tidak terlalu memiliki filosofi yang tinggi, tetapi mereka melihat apa yang
di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial sehari-harinya mereka melihat motif atau melihat suatu benda lalu dituangkan dalam kain batik. Nah, oleh karena itu kita mungkin sama-sama memahami dulu bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah teknik. Jadi bukan motif. Batik itu adalah teknik yang menggunakan lilin malam sebagai alat perintang warna. Jadi kalau tidak menggunakan lilin malam sebagai alat perintang warna, tidak bisa dikatakan batik. Karena banyak sekali saat ini yang motifnya tuh seolah-olah seperti batik yang kalau dari zaman dulu itu melihatnya batik itu yang ruwet ya, yang hanya bisa dipakai untuk undangan, untuk acara-acara formal, dan bapak ibu sepuh-sepuh saja yang menggunakan batik. Tapi sekarang tidak lagi karena batik bisa hadir dalam motif geometris seperti tadi disampaikan ke Neno, motif-motif abstrak itu bisa digunakan untuk anak-anak muda. Nah jadi kita pahami dulu bahwa batik adalah sebuah teknik perintang warna yang menggunakan lilin malam. Mungkin Mbak Nini bisa di-share ininya, materinya. Host tuh, ya. Silakan host. Ya. Baik, boleh dilanjut. Boleh slide yang berikutnya. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang peta penyebaran UMKM batik di Indonesia dari ujung Aceh hingga ujung Papua, ini sudah memiliki daerah pembatikan dan memiliki corak motif warna yang berbeda sesuai dengan makna filosofi yang ada. Nah, ini adalah data perajin dan pengusaha batik Indonesia saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang sudah banyak penurunan. Ini batik-batik berada di Jawa Tengah. Mohon maaf, mungkin sebelumnya slide-nya tadi. Boleh kembali. Slide-nya bisa mundur, ya? slide-nya dimundur. Oke, baik. Ya, oke. Kalau nggak apa-apa. Tadi ada diagram yang menggambarkan bahwa memang angka perajin batiknya terbesar ada di Jawa Tengah. Nah, itu ada pie chart yang menggambarkan sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran pemetaan perajin batik yang ada di Jawa Barat. Saat ini jumlahnya 131.000. Ini terbagi-bagi, yang terbesar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Dan saat ini perajin batik itu sudah mengalami penurunan. Ini sudah tidak berproduksi lagi. Kalau kita lihat data dari Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik seluruh Indonesia, 50% ini sudah terpuruk dan tidak berproduksi lagi. Nah, 75%-nya ini tidak bisa bekerja. Karena ini tergabung antara perajin maupun pengusaha batik yang tergabung dalam APBDI. Kita mendapatkan data bahwa mereka ini sudah tidak bisa lagi berproduksi karena kondisi COVID-19 sudah mengalami hingga 2 tahun ini. Boleh dilanjut slide-nya? Boleh dilanjut lagi? Nah, sebelum pandemi itu total produksi batik adalah 7.332.392 potong per bulan. Nah, nilai penjualannya hingga mencapai 3,7 triliun per tahun. Ketika masa pandemi, ini total produksi batik hanya 383.098 potong per bulan, hingga nilai penjualannya sangat jauh menurun hanya 915 miliar per tahun. Nah, ini ada selisih penurunan yang penjualan yang sangat luar biasa sekitar 2,7 triliun per tahun. Ini data saya ambil dari Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia di tahun 2021. Boleh dilanjut? Oh, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, pembinaan dari Yayasan Batik Jawa Barat sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kami itu membuat pelatihan baik dari hulu sampai hilir, artinya pelatihan baik itu tekniknya, pewarnaan, pengembangan desain, kemudian hingga pemasaran, pameran, dan kami membuat buku sebagai upaya pelestarian dan edukasi kepada masyarakat. Karena berawal dari itu tadi bahwa ketika
ketika tahun 2008 masyarakat masih belum tahu motif batik Jawa Barat itu seperti apa, tetapi hanya mengenal motif-motif seperti tadi dari Garut, dari Cirebon, beberapa saja seperti halnya tadi disampaikan Bu Neno, motif Megamendung yang sudah terkenal mendunia. Tetapi hanya beberapa motif. Nah, kami membuat buku Saku Batik Jawa Barat sebagai panduan dan pengetahuan dari masyarakat agar bisa mengerti bahwa motif-motif batik Jawa Barat itu seperti apa. Lanjut, boleh di slide berikutnya. Nah, perkembangan batik Jawa Barat periode sebelum tahun 2008 hanya terdapat 5 daerah pembatikan berdasarkan survei database yang kami lakukan setelah berkeliling ke 27 kota kabupaten Jawa Barat. Hanya ada di daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, yang kami sebut ini adalah daerah-daerah Pantura. Kemudian pesisir utara Jawa Barat. Selanjutnya adalah daerah Priangan, yaitu di Kabupaten Ciamis, Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, dan Kota Bandung. Periode setelah tahun 2008, hampir seluruh kota kabupaten sudah memiliki daerah pembatikan. Artinya kita sebut ini adalah sebagai daerah pembatikan baru, termasuk Bogor adalah merupakan daerah pembatikan baru. Namun ini tergantung kembali kepada perajin dan pembinaan di daerah tempat, apakah berkembang dengan cepat, karena ini merupakan salah satu penyerapan tenaga kerja. Bahkan adik-adik yang putus sekolah belum mendapatkan pekerjaan, kami edukasi bahwa jangan takut menjadi wirausahawan batik atau menjadi pengusaha batik. Tidak hanya harus menjadi PNS, jadi kalau di daerah semua ingin menjadi PNS atau ingin bekerja di pabrik, tetapi bisa juga menjadi perajin batik, karena kalau tekun ini adalah merupakan salah satu kebutuhan sandang yang akan dibeli sama orang, maka akan bisa menjadi pengusaha batik, menjadi penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Boleh dilanjut slide-nya? Keunggulan yang dimiliki oleh batik Jawa Barat. Kalau batik-batik di Jawa itu kan ada batik-batik dalam keraton. Nah, kalau di Jawa Barat yang memiliki motif-motif batik keraton hanya di daerah Cirebon saja, yaitu batik keratonan, kemudian ada batik pesisiran, dan ada batik pedalaman. Ini syarat dan motif warnanya ini juga berbeda-beda, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan lingkungan sosial yang suatu daerah. Boleh dilanjut? Untuk batik keraton Cirebon terdiri dari 3 keratonan di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, memiliki motif singa baruang. Singa barong itu adalah motif khas dari Keraton Kasepuhan. Kemudian ada batik Keraton Kanoman. Nah, motif yang terkenal dari Keraton Kanoman adalah Aksi Naga 5. Nanti motif-motif ini akan saya tampilkan dalam slide ini di akhir. Kemudian adalah batik Keraton Kacirebonan. Motifnya adalah motif Bintulu. Boleh dilanjut slide-nya? Potensi lain yang dimiliki oleh Jawa Barat berkaitan dengan batik diantaranya adalah sumber daya perajin yang handal. Karena kami menginginkan bahwa batik Jawa Barat ini memang dibuat oleh putra daerah. Jadi jangan sampai batik Jawa Barat dibuat di Pekalongan misalnya, di daerah lain. Kemudian kita sedang mengurus indikasi geografisnya, karena di daerah Jawa Barat ini ada 2 daerah yang memiliki ciri khas pembatikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sehingga kami namakan indikasi geografis. Yang pertama adalah di daerah Cirebon, kita sebutnya tembokan atau merawit batik. Jadi tembokan ini dasarnya putih, bersih, polos. Merawit batik itu adalah goresan seperti tinta, halus, bersih, tanpa coretan yang bercak-bercak remekan. Itu
kita namakan merawit. Ini teknik yang sangat sulit sekali dan hanya dimiliki oleh Cirebon. Nah, bahan baku batik atau aneka jenis tenun itu ada di Majalaya. Majalaya adalah salah satu daerah di Jawa Barat yang memproduksi kain tenun yang bisa digunakan oleh para perajin batik di Jawa Barat. Bahkan sudah ada saat ini sekolah desain tekstil mengajarkan khusus batik, dan kita memiliki lokasi atau posisi yang cukup dekat dengan ibu kota. Karena itu kita juga mudah untuk melakukan promosi atau pemasarannya melalui pameran. Dan kita juga memiliki Kota Bandung sebagai pusat mode. Kalau dulu sering didengar familiar sekali dengan sebutan Haris Panjang. Boleh dilanjut? Slide berikut. Tadi saya sampaikan bahwa kami sudah membuat buku batik, beberapa buku batik sebagai edukasi kepada masyarakat dan juga pelestarian. Kemudian juga untuk memperkenalkan kepada generasi muda. Yang pertama adalah buku satu. Buku satu ini yang kecil-kecil, ada jilid 1 dan jilid 2. Hanya berisi dengan tentang motif-motif batik yang ada di Jawa Barat dari berbagai kota kabupaten. Kemudian jilid 3-nya buku batik Jawa Barat khusus untuk daerah pembatikan yang baru. Dan selanjutnya batik pesisir selatan Jawa Barat. Ini motifnya berbeda lagi dengan batik pesisir utara Jawa Barat. Dan kami juga membuat buku The Dancing Peacock, ini bilingual. Ini adalah kumpulan batik-batik yang berada di daerah Priangan. Seperti motif ini adalah motif yang paling kiri bawah, The Dancing Peacock ini covernya adalah motif Merak Miding. Ini adalah motif dari Garut dan termasuk daerah Priangan. Kalau batik Pantura ini, buku ini kita mengambil motifnya adalah motif Ganggengan dari Indramayu. Jadi sebenarnya itu kaya sekali akan corak ragam motif dan warna disesuaikan dengan kearifan lokal daerah tersebut. Kebanyakan kalau daerah Pantura atau pesisiran itu motifnya adalah motif biota laut. Dan ciri khas untuk daerah pesisiran seperti Cirebon, warnanya itu sangat cerah, dominan. Ketimbang daerah-daerah di Priangan itu warna-warnanya seperti marun, biru, gumading, warna jading, kita sering dengar sebutannya gumading. Boleh dilanjut lagi slide berikutnya? Tadi disampaikan juga Bu Neno mengenai motif-motif dan kegunaannya, kenapa batik Jawa itu cukup dikenal pemakaiannya, karena batik Jawa Barat tidak mengenal istilah larangan motif bagi penggunanya. Jadi tidak ada larangan misalnya motif tertentu untuk digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan sekarang motif-motif yang datang dari dalam keraton sudah boleh digunakan oleh masyarakat di luar. Dan nama-nama motifnya ini diambil dari ragam hias yang terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat pembatik, lalu dituangkan dalam kain batik dengan teknik membatik seperti Merak Miding, Bangau Rawa, dan lain-lain. Ini ada di daerah Priangan. Warna-warnanya pun cukup bervariasi yang seperti saya sampaikan tadi, untuk daerah Priangan dengan daerah pesisiran itu warnanya sangat kontras berbeda. Boleh dilanjut lagi? Ini adalah contoh batik Jawa yang mengandung unsur larangan. Nah, jadi ada pakem-pakem yang memiliki makna filosofi yang sangat tinggi dan hanya digunakan oleh pemakainya orang-orang tertentu saja dalam acara-acara. Boleh lanjut lagi? Nah, seperti ini juga batik dari daerah Jawa yang mengandung larangan unsur-unsur yang mungkin tidak boleh dikenakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan pada saat tertentu. Ini motifnya adalah arang-barong dari Surakarta. Boleh lanjut? Nah, ini boleh dilanjut lagi. Skip.
Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah ini tadi saya sampaikan motif dalam keraton dari Keraton Cirebonan. Ini adalah salah satu motif ayam angus dari Gunung Jati. Ini sebenarnya kalau bisa di zoom, ini yang runcing-runcing ini tetap ada motif seperti wadasan atau kalau di Jawa ada simping karno, kalau di sini itu seperti megamendung. Tetapi ini motifnya motif wadasan. Dan dinamakannya motif ayam anglas dari daerah Gunung Jati. Mungkin di sini slide-nya kurang jelas ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Ini ada masih juga batik Keraton Cirebonan. Ini motifnya motif daun suwik. Ini sebagaimana disampaikan bahwa apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di halaman ada daun suwik, kemudian melihat ayam berkeliaran di halaman, itu langsung dituangkan sebagai inspirasi. Imajinasi tersebut dituangkan ke dalam kain. Jadi motif batik yang ada seperti ini. Selanjutnya, boleh slide berikutnya. Nah, masih dengan motif Keraton Cirebonan, ini adalah motif naga zebra. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah motif kawat pengantin Cina. Bisa digunakan ketika momen-momen tertentu, tetapi tidak ada larangan. Seperti yang sebelah kanan ini motif kawat rama, ini koleksinya Batik Komar di Jawa Barat. Karena Pak Komar ini berasal dari daerah Cirebon, perajin keluarganya dari Cirebon, tetapi beliau sekarang sudah hijrah ke Bandung. Beliau juga adalah salah satu pengurus ketua harian Yayasan Batik Jawa Barat. Mungkin ibu-ibu nanti bisa berkunjung ke workshop-nya di Bandung. Kita bisa belajar batik bersama-sama, kita berbelanja batik, kemudian melihat bagaimana keanekaragaman batik Jawa Barat dari pesisir utara, selatan hingga ke Priangan. Boleh dilanjut slide berikutnya. Ini masih dengan batik motif dalam Keraton Cirebonan. Yang sebelah kiri adalah Singa Banaspati. Singa Banaspati ini juga merupakan motif dalam keraton. Yang kanan ini yang sangat terkenal adalah motif Singa Barong. Kalau kita perhatikan dari motif-motif batik Jawa Barat ini, ada perbedaannya dengan batik Jawa. Karena motif batik Jawa Barat tidak ada ceceknya. Cecek itu seperti nitik, seperti yang titik-titik yang sangat sulit. Ini yang paling jago itu untuk membuat nitik itu adalah perajin batik dari Pekalongan. Tapi untuk Jawa Barat, terutama seperti Cirebon ini, yang tadi disampaikan putihan, tembokan itu putih seperti yang kanan ini putih bersih. Hanya ada coretan garis hitam, itu namanya merawi. Itu adalah merupakan salah satu ciri khas dari batik Jawa Barat. Tidak ada cecoknya. Jadi nggak ada yang ruwetnya itu. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah motif batik masih dari dalam Cirebonan karena sangat kaya dan banyak sekali motifnya. Taman Amas Gunung Jati. Ini terlihat seperti kita berada di taman. Tidak ada makna filosofi khusus yang disampaikan dalam arti yang sesungguhnya, tetapi apa yang dia lihat di dalam lingkungan dalam keraton dituangkan ke dalam kain batik. Termasuk yang sebelah kanan ini motif Taman Arum Kanoman. Ini dari keraton Kanoman ini, yang sebelah kanan. Kalau ibu-ibu perhatikan, dasarnya itu semua putih polos tembokan. Ini ciri khas dari Cirebon. Boleh dilanjut berikutnya? Nah, ini dia motif batik pesisiran.
yang dikatakan tadi Ibu Neno bahwa motif yang paling terkenal dari Jawa Barat adalah motif Megamendung. Nah, inilah motif Megamendung. Ini juga ada pengaruh budaya dari China, karena di sana kalau kita lihat di museum di sana ada motif juga seperti ini, seperti awan mendung. Kemudian di Jawa Barat, di Cirebon juga, karena menikah dengan Putu Ontin. Jadi ada perpaduan, pertukaran budaya di sini. Karena saat itu memang ketika ada pernikahan, baik misalnya dari Kabupaten Tasik ke Kabupaten Garut, itu juga terjadi pernikahan, maka motif batiknya ada di Garut bisa ada di Tasik. Motif ada di Tasik bisa ada di Garut. Nah, ini juga saya ingin menceritakan sedikit, biasanya motif Megamendung ini ada gradasinya. Dan kalau gradasi yang kecil itu mungkin hanya 3 gradasinya, kemudian yang umum itu biasanya 5 gradasinya. Kalau sudah mencapai 7, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Dan kalau para ningrat dan orang-orang tertentu biasanya menggunakan gradasi yang ada 9 lapis, 9 layer. Tetapi belum ada yang 11. Ibu-ibu belum familiar yang ada 11 layer. Tetapi maksimal biasanya 9 layer itu adalah tingkat kesulitannya lebih tinggi dan digunakan oleh orang-orang tertentu karena tentunya pembuatannya lebih lama karena ini batik tulis, kemudian juga harganya lebih cukup mahal. Selanjutnya lagi, slide berikutnya. Ini masih dengan batik pesisiran, khususnya ini dari daerah Cirebon. Kalau di Jawa biasanya menyebut garis-garis ke samping ini kan parang ya, parang. Tapi kalau di Jawa Barat ini menyebutnya rereng. Jadi seperti yang sebelah kiri, bisa rereng pagi sore, rereng adu manis. Nah, yang sebelah kanan ini motifnya motif buketan, motif bunga. Ini mirip dengan motif yang ada di Pekalongan atau di Lasem. Boleh lanjut berikutnya, slide berikutnya. Ini tetap masih batik pesisiran. Kalau kita lihat dari ciri khas warnanya, kita bisa bilang gonjreng ya, lebih ngejreng gitu ya. Tetapi ini bisa kita padu-padankan dengan kebaya yang ada di dalam kain tersebut. Kenapa saya tertarik dan senang membina batik Jawa Barat? Karena saya lebih mudah mix and match dengan kebaya. Terutama di Jawa Barat ini, di Tasikmalaya ada kebaya bordir, kebaya encim. Nah, sangat cocok sekali seperti batik-batik ini dipadu-padankan dengan kebaya encim dari Tasikmalaya, kebaya bordir. Seperti yang sebelah kiri misalnya kita padu-padankan dengan kebaya encimnya warna biru muda. Yang sebelah kanan ini pun juga banyak warnanya. Rereng ini kita bisa pakai ada biru tuanya atau orange-nya. Nah, itu bisa dipadu-padankan menjadi cantik. Mungkin orang-orang wanita Sunda zaman dulu itu mungkin agak centil ya, senang bersolek dan berdandan. Kalau kita di Jawa Tengah kan lebih terlihat anggun, elegan gitu ya, lebih berwibawa dengan warna-warna sogan seperti itu. Dan kebayanya sogan apapun cocok aja dengan berbagai macam kebaya yang digunakan. Boleh slide berikutnya dilanjut? Nah, ini adalah batik Ciwaringin. Ciwaringin itu adalah satu daerah di Cirebon, di Kabupaten Cirebon, karena tidak terlalu familiar. Jadi ketika kami membina itu baru menemukan sebuah daerah pembatikan yang memang sudah lama, tetapi tidak pernah terekspos, yaitu daerah Ciwaringin. Yang terekspos biasanya sentra batik di Trusmi, Panembahan. Nah, ini sama-sama di Kabupaten Cirebon, tapi di daerah Ciwaringin ada agak masuk ke pelosok ke dalam. Ini eyang-eyang atau tim sepuh yang menggambar, menuangkan kain batik ini tanpa pola. Jadi ini luar biasa. Sebelah kiri ini motif kumpalnya dan motif lereng kain batiknya itu langsung digambar oleh eyang-eyang tersebut. Yang mungkin matanya juga sudah kurang jelas. Oleh karena itu kita sekarang sedang fokus kepada regenerasi pembatik. Karena jangan sampai nanti kini sepuh ini sudah semakin tidak jelas matanya, lalu sakit, dan lalu tidak ada regenerasi. Boleh dilanjut berikutnya?
Ini adalah motif dari pesisir utara, yaitu batik Indramayu di Kabupaten Indramayu. Itu kan terkenal dengan biota lautnya. Jadi yang sebelah kiri ini motif ganggengan. Seperti apa ya, ganggengan seperti biota laut. Kemudian di dalam sebelah kanan ini adalah motif iwak etong, karena di dalamnya itu ada seperti iwak itu ikan ya. Itu seperti udang. Nah, semua juga dibilang iwak di sana. Jadi iwak etong ini artinya ada motif udangnya, ada motif ikannya. Dan daerah Indramayu ini adalah daerah kedua yang memiliki indikasi geografis seperti tadi di Cirebon adalah teknik merawit tembokan. Tetapi kalau di Indramayu ini yang kita daftarkan indikasi geografisnya adalah teknik cocokan atau teknik compongan. Kalau ibu-ibu lihat di sini ada titik-titik, ini bukan cecek yang dibuat di batik, tetapi ini adalah teknik seperti jarum yang sebelum dibatik kainnya itu dicoblos-coblos oleh jarum tersebut, namanya cocokan atau compongan. Ini hanya dilakukan oleh pembatik di daerah Indramayu. Boleh lanjut slide berikutnya. Ini adalah motif yang sangat unik, saya suka sekali motif ini, yaitu motif buketan latar lamat lancah. Nah, motif buketan, yaitu bunga-bunga yang kita lihat dari arah bawah ke atas itu, kita sebut buketan. Lalu yang seperti di atas itu seperti laba-laba, makanya disebut lamat lancah. Ini adalah batik dari daerah Garutan. Kalau ibu melihat ini warnanya seperti saya sampaikan tadi, warna-warna biru tua, warna-warna gading, warna-warna marun, itu yang hadir di daerah Priangan, Garutan. Kemudian selanjutnya lagi, slide berikutnya. Ini juga cantik sekali, motif yang terkenal dari Garut, yaitu motif bulu hayam. Kalau kita lihat ini, motifnya memang seperti bulu hayam, tetapi di dalamnya terdiri dari berbagai motif batik Garutan. Ini kalau di Jawa mungkin ada sekar jagat. Jadi di dalam setiap bentuk bulu hayamnya ini ada motif-motif yang berbeda. Motif-motif berbeda ini adalah motif yang semuanya adalah berasal dari daerah Garut. Seperti itu. Ini cantik sekali. Kemudian boleh slide selanjutnya. Ini adalah motif lereng dapros. Lereng itu adalah sebutan untuk parang kalau di daerah Jawa, kalau di Jawa Barat itu lereng. Nah, ini adalah lereng dapros. Selanjutnya, slide berikut. Ini juga cantik sekali, kombinasi antara motif liman. Motif liman itu motif yang seperti apa ini ya, segi 14 ketupat ini adalah motif liman. Kemudian kalau dari jauh seperti kayak tenun ikat, dan di dalamnya ini ada tumpalnya, bentuknya seperti buketan yang di tengah yang polos ini. Lalu dia hadir motif merak. Ini ciri khas dari batik Garutan, ada motif merak hidung. Warna-warnanya juga cantik sekali. Selanjutnya, boleh slide berikut. Ini adalah gambaran para pembatik yang berada di Tasikmalaya. Situasinya, lingkungan, daerah pembatikannya, mereka bekerja adalah seperti ini. Selanjutnya, slide berikutnya boleh. Nah, ini yang kuning sepuh. Yang sebelah kiri ini adalah motif khas dari Tasikmalaya. Ini rereng. Di belakangnya sana juga ada namanya motif batu ampar yang di belakang sana. Jadi di sini sebenarnya motif-motifnya tidak terlalu memiliki kekhususan dan namanya pun simpel saja dari apa yang mereka pikir lalu mereka tuangkan ke dalam kain batik. Boleh selanjutnya, slide berikut. Mbak Sandy, Ya? waktunya habis, Mbak. Oke. Kita masih banyak ya? Coba boleh nggak apa-apa Mbak, nanti kita diskusi aja, ini hanya perkenalan
perkenalan. Menarik sekali soalnya tadi saya juga nggak mau saya cut, tapi yang bertanya banyak juga nih Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh nanti kita dengan tanya jawab, ini mungkin bisa ditayangkan, tidak usah saya jelaskan, ditayangkan saja motif-motif batiknya. Tasikmalaya adalah daerah Priangan. Ini daerah Sukapura, memiliki ciri khas warna sogan. Lanjut saja Mas, Mbak Nini, mungkin slide-nya lanjut cepat saja, nggak apa-apa. Ini motif-motif batiknya yang lain. Kuningan ini daerah pembatikan baru. Lanjut. Wah, keren. Nah, ini Kabupaten Bandung. Batik Kabupaten Bandung ini terinspirasi dari seorang yang memiliki imajinasi datang dari mimpi lalu dituangkan ke dalam motif, ke dalam sebuah gambar. Lalu sebelum beliau meninggal itu Pak Lalang Wiranata Kusuma namanya, masuk keluarga dari bupati terdahulu yaitu keluarga Wiranata Kusuma, menyerahkan kepada Yayasan Batik Jawa Barat untuk bisa dituangkan ke dalam kain batik dan tidak berapa lama kemudian beliau meninggal. Oke, lanjut saja Mbak. Ini batik Bogor salah satunya karena banyak kijang, terkenal kijang, dan kujang ini adalah merupakan dari daerah Bogor. Sukabumi, banyak pisangnya di sana. Ciawi Tali atau bambu, daerah Cimahi, Kota Tentara. Lanjut lagi. Nah, ini sudah tidak usah, lanjut saja. Ini adalah foto-foto kegiatan. Ini saat Ibu Ani almarhum berkunjung ke Jawa Barat, ke Cirebon, untuk berdiskusi dengan 500 perajin dari perwakilan seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Ketika itu, beliau juga menyerahkan 600 kompor gas khusus untuk membatik dan berdialog serta membatik bersama. Lanjut saja. Ini ketika Hari Batik memasang batik terpanjang yang masuk ke rekor muri saat itu. Kita buat batik terpanjang. Dan kami juga berupaya melakukan pemilihan Duta Batik Jawa Barat untuk tujuannya adalah untuk regenerasi dan memperkenalkan agar batik itu bisa dicintai dan dipakai oleh generasi muda. Lanjut saja. Ini adalah penghargaan kepada yang sudah sepuh-sepuh, lifetime achievement. Lanjut. Ini masih Hari Batik bersama generasi muda ini para Duta Batik Jawa Barat di Kap3D Bandung. Lanjut lagi. Ini memperingati Hari Batik, pameran di beberapa daerah, di beberapa tempat. Ini kita kunjungan perajin batik yang menyerahkan bantuan kompor. Masalah ini di daerah Kabupaten Bandung Barat, ini juga di daerah mungkin Subang ini. Lanjut lagi, penyerahan bantuan dan kita melihat apakah sudah betul mereka teknik batiknya. Ini di pameran di Museum Tekstil. Itu. Lanjut. Ini di Galeri Lafayette Jakarta, kalau tidak salah. Dalam Hari Batik tahun 2020. Dan ini juga donasi diberikan masa COVID-19 kemarin pada perajin-perajin. Dan ini saat kita pameran di Thailand bersama Dubes Thailand untuk Dubes Thailand dari Indonesia, Ibu Rusdi Kirana. Ini pameran di Kota Bandung, Hari Batik yang tahun 2019 bersama Ibu Atalia Ridwan Kamil. Ya, mungkin itu sekilas yang gambaran tentang Batik Jawa Barat dan pembinaan Yayasan Batik Jawa Barat yang sudah kita lakukan. Terima kasih Mbak Nini. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang tidak berkenan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita kalau waktunya panjang nih enak nih tadi mendengarkannya, ternyata tadi luar biasa ya warna-warna batik Jawa Barat itu, dan kita juga saya baru tahu gitu. Apalagi saya kan orang Sumatera ya, jadi saya nggak ini juga nggak paham juga terkait batik, tapi lama-lama saya jadi paham juga jadinya kan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sandy tadi ya. Jadi tadi ibu-ibu
banyak macam tuh motifnya tadi, dan katanya kalau batik itu kan bisa dipadu-padankan dengan kebaya gitu. Tadi ada contohnya, tapi tadi yang Mbak Sandy saya garis bawahi, tapi saya nggak akan mengulas panjang-panjang. Kan tadi kalau di Jawa Barat itu tidak ada batik yang dilarang dipakai gitu ya, seperti halnya di Jawa Tengah ya. Jadi mungkin itu yang membuat batik Jawa Barat jadi orang bisa pakai motif apa aja, kemana aja gitu. Kalau di Jawa kan tadi kita harus tahu tadi, seperti yang Bu Nino sampaikan tadi gitu. Jangan sampai karena kita nggak tahu gitu pakai batik di Jawa, taunya batiknya salah, batik ke pemakaman pakainya batik ke keondangan gitu ya. Oke, saya nggak akan berpanjang-panjang, saya buka sesi tanya jawab. Ini siapa ibu-ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau belum ada, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Ada yang mau bertanya, langsung disampaikan mungkin. Bu Ibu, silakan. Saya buka sesi bertanya. Nggak ada ya? Oke, saya bacakan. Pak Sandy, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari Ibu Ana Tridoyo. Katanya, adakah persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh sebuah instansi atau organisasi yang berkompeten di dalam perbatikan yang harus diperhatikan oleh sebuah corak gambar agar corak tersebut dapat diterima atau disebut sebagai batik? Nah, itu pertanyaan pertama, Mbak. Yang kedua, apakah pengusaha batik di Jawa Barat termasuk dalam data yang gulung tikar akibat pandemi atau menjadi pemain baru di bisnis perbatikan Indonesia? Ini dari Bu Gusni pertanyaannya. Selanjutnya, yang ketiga, bila batik itu ditandai dengan menggunakan lilin dalam pengerjaannya, bagaimana dengan ekoprint? Apakah juga dapat dimasukkan dalam kategori batik? Karena ekoprint tidak menggunakan lilin dalam proses pewarnaan maupun proses fiksasinya. Itu dari Bu Endah. Kemudian dari Bu Ida Aunur Rauf. Nah, ini grup arisan kita sore hari ini. Izin bertanya, cara membuat batik tulis dan batik cap kan berbeda cara pengerjaannya, berbeda harganya. Apakah ada perbedaan dari bahan-bahan untuk membuat batik tersebut antara batik tulis dengan batik cap? Satu lagi ya Mbak Sandy ya, sekalian nanti Mbak Sandy jawab. Selama ini yang tertarik menjadi pengrajin batik relatif ibu-ibu. Adakah usaha yang telah dilakukan untuk menarik anak-anak muda untuk berkecimpung juga menjadi pengrajin batik? Nah, ini dari Bu Nana ini. Silakan Mbak Sandy dijawab. Ya. Terima kasih Mbak Nini. Tadi pertanyaannya bagus sekali nih Ibu-ibu. Dari Ibu Ana Tridoyo, apakah ada peraturan khusus untuk corak ragam hias dan gambar motif batik? Jadi sampai saat ini memang karena yang dikatakan batik itu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia itu pada tanggal 2 Oktober 2009, itu adalah teknik batiknya, yaitu menuangkan motif ragam hias ke dalam kain dengan menggunakan teknik lilin malam sebagai alat perintang warna. Nah, jadi untuk masalah desain atau seni itu bisa liar sekali, artinya bisa apa saja. Tidak ada peraturan khusus untuk corak, motif, dan gambar yang mengotak-atik atau membatasi dari sebuah ragam hias batik. Mungkin itu Bu Ana. Kemudian yang kedua pertanyaannya, batik Jawa Barat. Apa yang kedua tadi ya Mbak ya? Saya ada dari Ibu Gusni kalau nggak salah ya, Mbak Nini. Pertanyaan tadi apa ya Mbak? Mohon maaf, yang kedua. Bu Nimi masih di mute, Bu. Jadi pandemi, jadi gini, pengusaha batik di Jawa Barat termasuk dalam data yang gulung tikar akibat pandemi atau menjadi pemain baru di bisnis perbatikan Indonesia. Jadi apakah di Jawa Barat itu terkait pandemi ini terdampak juga atau bagaimana gitu? Iya ya. Jadi betul sekali Gusni bahwa batik di Jawa Barat itu dan skala nasional juga sudah banyak yang gulung tikar. Jadi hampir 50% kalau untuk batik perajin maupun pengusaha batiknya memang sudah terdampak karena COVID-19. Tetapi kami menyarankan bahwa janganlah menambah modal usaha, tetapi menambah kreativitas dan kalau bisa berkolaborasi, misalnya berkolaborasi dengan kuliner. Artinya
kalau kita menambah modal dalam kondisi pandemi seperti ini, tentunya kita nanti bisa terlilit hutang. Tetapi mengembangkan inovasi dan kreativitas, misalnya kondisi saat ini, tadi dikatakan batik identik dengan daster, tapi memang saat ini kembali, batik kita produksi daster-daster, kita produksi masker, itulah yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian juga jangan memproduksi yang mahal-mahal seperti batik tulis yang harganya ratusan juta, harganya puluhan juta, batik citra, nah itu tidak tepat. Jadi kita harus melihat dan berkolaborasi. Saat ini yang tepat berkolaborasi dengan kuliner. Jadi kalau orang datang ke tempat kuliner, lalu dia bisa sebagiannya, misalnya ayahnya makan bersama anaknya, nanti ibunya berbelanja batik. Nah itu adalah merupakan suatu strategi untuk mengembangkan batik di masa pandemi. Kemudian menggunakan juga sistem online yang kita berikan kepada strategi kepada para perajin batik. Saat ini harus menggunakan marketplace. Marketplace itu segmennya berbeda-beda. Misalnya kita tawarkan batik termurah, batik terbanyak, jadi batik misalnya termahal atau batik terunik. Nanti diklik di situ mereka bisa menyediakan batik-batiknya sesuai harapan kita. Nah, pertanyaan ketiga, batik ditandai dengan lilin malam sebagai alat perintah warna. Dari Ibu Enda, apakah ekoprint itu bukan batik? Iya, betul sekali Bu Enda. Jadi kalau ekoprint itu kita tidak bisa sebut sebagai batik karena tidak menggunakan lilin malam sebagai alat perintah warna. Dan Ibu Rauf, jadi Ibu Ida Rauf, menanyakan bagaimana cara membuat batik tulis dan batik cap. Itu sekali Ibu, tadi saya juga menyampaikan bahwa batik itu hanya ada 3 macam, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi antara cap dan tulis. Kalau dikatakan batik tulis itu adalah batik yang menggunakan canting, ya, jadi menggunakan canting tulis, kemudian ditulis ya dengan teknik yang cukup lama, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesulitan, membutuhkan keikhlasan dari pembatiknya, sehingga harganya pun batik tulis ini jauh lebih mahal. Kemudian kalau batik cap adalah batik yang menggunakan canting cap. Jadi canting cap ini pembuatannya sulit dan harganya cukup mahal bagi perajin. Tetapi ini terbuat dari tembaga. Tetapi ketika berproduksi hasilnya akan lebih cepat karena dia dicap. Tentunya beda dengan ditulis, akan waktu lebih lama dan hasilnya lebih cepat. Kurang lebih bisa sama semuanya. Kalau tangan kan tentunya tidak bisa sama. Tetapi kalau batik cap untuk seragam, untuk yang presisi dan motifnya harus sama, itu biasanya menggunakan batik cap. Tetapi kalau dari bahan-bahannya bebas saja. Jadi menentukan cap atau tulis tidak hanya dari bahannya, tetapi dari cara tekniknya. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah perajin batik. Kebanyakan ibu-ibu ya saat ini ada upaya untuk melakukan agar ada regenerasi kepada anak muda. Jadi ibu kalau perajin batik memang yang dulu itu kebanyakan yang sudah sepuh dan yang ini sepuh. Tetapi kalau saat ini terutama untuk melakukan pewarnaan melorot, namanya melorot itu butuh tenaga pria. Jadi memang ada perajin batik pria, tetapi kan namanya teknik batik itu kan terdiri dari berbagai macam ya. Jadi kan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu diantaranya yang terakhir itu adalah melorot warna. Nah, melorot warna ini harus menggunakan tenaga sehingga itu dibutuhkan tenaga laki-laki. Tidak hanya perempuan saja. Dan regenerasi berbatik itu sudah kami lakukan misalnya kepada anak-anak perempuan yang putus sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan dari sekolah-sekolah desain misalnya. Pertama kali yang kita lakukan untuk membatik adalah konsep gambar. Kita bisa membuat konsep gambarnya. Kemudian nanti selanjutnya mereka men-tracer gambar tersebut. Kemudian ada lagi yang dinamakan pelowong. Teknik berikutnya yang ketiga. Yang keempat itu isen-isen isinya. Kemudian nanti ada nembok tadi yang seperti putihkan tadi. Kemudian ada juga nanti mewarna. Nah, berapa kali warna yang akan ditampilkan itu juga merupakan tingkat kesulitan dan terakhir adalah melorot warna itu. Jadi ini ada regenerasi baik pria maupun
wanita. Seperti itu mungkin Mbak Nini sudah cukup jelas. Ada yang ditanya? Masih di mute kayaknya. Ya, oke. Baik, bagus sekali tadi pertanyaan Bu Nana. Kalau Bu Nana nih Komisi Kemahasiswaan di Sekolah Bisnis, Mbak Sandy. Jadi ya kan kita, apakah anak-anak milenial ini bisa kita ajak membatik kali, mungkin arahnya ke situ juga ya. Jadi kalau bisa kan identik sama ibu-ibu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita pernah KKN di Tegal ya. Jadi salah satu daerah KKN mahasiswa itu salah satunya adalah penghasil batik, dan saya pikir juga waktu itu mereka pasti juga mempelajari banyak ya. Tapi itu di Jawa Tengah bukan di Jawa Barat. Jadi mungkin nanti terkait tadi informasi yang Mbak Sandy sampaikan, sepertinya tadi warna-warnanya ternyata warna-warni ya. Kalau kita bicara pesisiran itu warnanya yang terang-terang gitu ya. Luar biasa. Ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak ini Mbak Sandy, karena memang waktunya ya terkait sama waktu, tapi nanti kita berharap sih nanti dengan Agrianita IPB, Bu Neno, mungkin ada kerjasama ke depannya yang bisa kita kerjasamakan terkait dengan masalah pembatikan ini ya. Dan mungkin Mbak Sandy mau ada closing statement terkait mungkin ada kegiatan apa gitu terkait dengan perbatikan ini, mungkin bisa disampaikan, silakan. Iya baik, terima kasih Mbak Nini. Saya mengucapkan terima kasih, bangga sekali suatu kehormatan saya bisa diundang bertemu bersilaturahim dengan ibu-ibu dari Agrianita ini, terutama Ibu Neno dan penyelenggaranya tadi Ibu Reni ya. Bu Reni ya. Senang sekali saya menjembatani saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang lainnya di sini, bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya, kemudian juga bisa menjadikan sebuah inspirasi atau gambaran. Kalau nanti mungkin ibu-ibu ingin berbelanja atau belajar membatik dengan Yayasan Batik Jawa Barat, nanti bisa kami bantu karena di Bandung kita bisa mengadakan workshop membatik. Tidak perlu yang sangat serius untuk memakan waktu, tetapi mungkin nanti bisa disesuaikan. Mau berapa jam, mau membuat batik seperti apa, masih ada waktu untuk berbelanja, dan kuliner nanti bisa kami sediakan di tempat workshop juga. Nah, mungkin itu nanti bisa kita tindak lanjuti, dan tadi dengan para desainer yang ada di Agrianita ini, kita bisa berkolaborasi, batik-batik dari para perajin di daerah Bogor, mungkin nanti bisa diperkenalkan, didesain oleh ibu-ibu, para desainer di IPB, nanti ditampilkan dalam bentuk fashion show internal, mungkin dari para dosen dan kemudian para ibu-ibu Agrianita bisa berfashion show ria untuk seru-seruan, tapi dengan upaya untuk memperkenalkan dan mengangkat batik, khususnya batik Bogor dan Jawa Barat pada umumnya, dan juga mencintai dan bangga dengan batik Indonesia dengan cara mau memakai dan bangga menggunakannya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sandy. Mungkin Bu Neno ada tanggapan nih terkait tawaran Bu Sandy barusan nih. Silakan. Tawarannya menarik sekali dan saya sangat tertarik. Ya. Mbak Sandy. Ya, ibu-ibu Agrianita tuh suka jalan-jalan ya. Jadi tawaran kita untuk ke Bandung dan melihat workshop pembatik di sana, itu saya rasa itu bisa kami consider untuk kita pikirkan gitu ya. Tapi nanti setelah pandemi berlalu barangkali ya. Nah, satu lagi begini yang barangkali bisa kita kolaborasikan. Agrianita itu setiap bulan April itu kan selalu membuat acara gitu ya. Nah, barangkali juga nanti di bulan April kita bisa membuat semacam lomba atau challenge gitu ya, terkait bagaimana mengolah wastra Nusantara, di salah satunya adalah batik itu sendiri, dan mungkin membuat pagelaran fashion show dari karya-karya ibu-ibu Agrianita sendiri gitu. Itu pastinya akan seru sekali. Saya masih belum terbayang konkretnya nanti seperti apa, tetapi ini saya rasa ide yang cukup menarik gitu ya Mbak Sandy ya. Bagaimana kita nanti dari Yayasan Batik Jawa Barat bisa berkolaborasi dengan Agrianita untuk mengolahnya menjadi karya-karya yang jauh lebih menarik gitu.
Itu saja sih Bu Nimi. Saya sangat menikmati sekali tadi presentasinya, corak-coraknya bagus-bagus gitu ya. Saya jadi berasa belanja motif gitu ya. Ya Bu Neno ya. Bu Neno tuh bikin yang itu Bu Neno juga tuh. Keren. Ya. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Neno. Jadi itu tadi gayung bersambut ya Bu Sandy ya. Jadi dengan senang hati nanti seperti tadi Bu Neno sampaikan bulan April rencananya ada kegiatan Agrianita. Jadi nanti kami berharap bisa berkolaborasi dengan Bu Sandy dengan yang Jawa Barat. Kebetulan memang IPB kan adanya di Jawa Barat gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kebiasaan kalau acaranya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu ini ibu-ibu. Terima kasih Mbak Nimi. Sekali lagi ini kalau mau bilang salam canting, kalau di pembatikan salam. Oh gitu ya. Berarti foto bersama dulu ya, foto sama-sama dulu, salam canting. Boleh host di foto dulu salam canting gini nih. Oh gitu, ya. Tangan kanan apa kiri Mbak? Mana aja boleh, ini kan canting batik, canting tulis tadi. Yang bentuknya iya. Oke, host. Saya kok nggak bisa lihat ya canting batik gimana? Ini canting. Ini nih, bentar. Canting sebenarnya. Harus dihilangin dulu kali background-nya ya. Nih gini tuh, gini ya Mbak. Yes. Canting. Salam batik, iya. Canting. Ya, salam batik. Gitu. Seperti canting batik. Ya. Kepala canting. Bu Neno, saya lihat. Ini kayaknya sinyal saya yang bermasalah, jadi freeze semua. Kalian freeze semua. Oh gitu. Nggak bisa, saya juga nggak bisa. Iya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Mbak, cahayanya kurang kayaknya Mbak. Bu Ina belum terakhir kali yang ulang tahun, jadi nggak bisa deh dia. Oke, sudah bisa dipoto, kayak canting gitu ya. Oke, bisa host yang pertama ya. 1, saya nggak lihat canting ya. 3, 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, ibu-ibu semua, waktu juga yang memisahkan kita. Semoga nanti kita punya banyak waktu lagi untuk berdiskusi terkait dengan batik ini. Ternyata sangat menarik lagi, apalagi nanti kalau Bu Neno cerita tentang Jawa Tengah, Jawa Barat, kita gabungin semuanya. Wah, luar biasa pasti jadinya ya. Oke, saya tutup sesi ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Sandy atas kesediaannya waktunya hari ini. Sama, mohon maaf batin, saya izin kesibukannya. Ya, oke, terima kasih. Saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sandy, kalau masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Masih. Baik, terima kasih Ibu Sandy, Ibu Nimi, Ibu Neno gitu, sangat inspiratif sekali. Saya kalau yang pikirannya bisnis itu pasti ini adalah sebuah peluang ya, peluang untuk mendiversifikasikan produk maupun bisnis ke arah yang lebih spesifik lagi, yaitu batik Bogor gitu misalnya. Ini mulai berjalan ini pikiran saya ini. Baik, selanjutnya adalah serah terima sertifikat kepada narasumber. Dalam hal ini akan diberikan oleh Ibu Retna Widiawati. Mangga. Ya baik, terima kasih Bu Teti. Yang terhormat Mbak Sandy, ini adalah bentuk ucapan terima kasih dari kami, sebuah sertifikat. Semoga Mbak Sandy selalu mengingat kami, mengingat Agrianita, dan insya Allah kita bisa bekerja sama ke depannya lagi. Mohon diterima Mbak Sandy. Sudah live ya? Masih ada Mbak Sandy? Coba dicari. Coba dicari. Sepertinya udah nggak ada. Nggak apa-apa. Dilanjutkan saja Bu Teti. Mangga. Baik, selanjutnya setelah terima sertifikat kepada moderator dan MC yang dalam hal ini akan diberikan oleh Ibu Reni Lestari. Mangga Ibu Reni. Terima kasih Bu Teti. Saya sampaikan apresiasi kepada Bu Nimi selaku moderator Sapa Agrianita pada kali ini. Juga sudah berkenan mengundang Ibu Sandy
Dede Yusuf sehingga membuka jalur peluang kerjasama berikutnya antara Agrianita dan Yayasan Batik Jawa Barat. Kemudian juga apresiasi untuk Ibu Teti yang bersedia berkenan untuk membawakan acara Sapa Agrianita. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu Reni. Alhamdulillah untuk pengumuman terkait pemenang door prize untuk kategori 3 peserta paling pertama yang hadir di dalam acara ini. Kemudian seluruh peserta yang aktif bertanya pada acara session bincang-bincang santai tadi itu insya Allah akan kami berikan door prize yang akan kami kirimkan kepada alamat masing-masing, yaitu Ibu Eka Samsul, Ibu Deni Ujang, Ibu Nia Setiawati, Ibu Ana Tridoyo, Ibu Gusni Saleh, Ibu Endah, kemudian Ibu Ida Aunur Rauf, dan Ibu Nana Arsyad, beserta 3 peserta lainnya yang datang lebih awal, nanti akan kami konfirmasi selanjutnya. Baik, alhamdulillah akhirnya sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Sandy atas partisipasinya, Ibu Neno juga terima kasih banyak. Kemudian Ibu Reni, Ibu Heri, dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan berpartisipasi dan juga hadir di acara Agrianita Sapa Agrianita SBIPB. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Nah, bagi ibu-ibu yang akan melanjutkan acara ke sesi arisan kita, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di room yang sama pada jam 3. Ya, pada jam 3 sore. Nggak langsung saja Bu Teti? Mau langsung juga boleh, silakan. Mau langsung atau gimana? Kalau sesuai schedule kan jam 3 ya. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Langsung aja Bu. Langsung aja Bu Teti. Baik. Kalau begitu kita langsung saja ke acara berikut.